Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Indonesia bukan khilafah. Sikap tegas kepolisian terhadap para pengasong khilafah patut diapresiasi. Penangkapan pendiri dan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Braja di Lampung 2 hari yang lalu merupakan bentuk kehadiran negara dalam meredam segenap ancaman yang berpotensi mengusik nilai-nilai Pancasila dan prinsip kebinekaan di Indonesia. Sudah sejak lama, kegiatan kelompok yang berpusat di Lampung itu memunculkan keresahan di tengah kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman. Gagasan penyatuan umat dalam satu bendera keagamaan dan struktur kepemimpinan tunggal merupakan hal yang tidak lagi relevan dan justru mengganggu rasa persatuan dan kesatuan. Selama paruh pertama 2022, Khilafatul Muslimin menjadi sorotan karena banyak melakukan aksi konvoi sepeda motor sebagai dukungan terhadap gagasan khilafah di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Priangan, Sumedang, Cirebon, Brebes, Tegal, Klaten, Solo, dan Surabaya. Kegiatan yang mereka sebut sebagai syiar itu bahkan sudah dilakukan sejak 2018, bahkan jauh-jauh hari sejak 1996 silam. Tidak cuma itu, kelompok ini juga pernah tersandung kasus terorisme pada Oktober 2019. Tersangka teroris berinisial NAS yang ditangkap Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri diketahui merupakan anggota dari Khilafatul Muslimin. Di tahun lalu, Khilafatul Muslimin juga berurusan dengan pihak kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 secara massal melalui pawai peringatan Tahun Baru Islam di saat Kota Bandar Lampung menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Buntut dari kegiatan itu, 3 pimpinan Khilafatul Muslimin dijadikan tersangka, yakni Abdul Qadir Hasan Braja, Khairuddin alias Abu Bakar, dan Zulyadi. Kendati begitu, Khilafatul Muslimin kerap menepis tudingan bahwa aktivitas yang mereka lakukan merupakan bentuk perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut mereka, syiar khilafah itu justru bertujuan untuk menyatukan umat muslim maupun non-muslim dalam menjaga kesatuan NKRI. Khilafatul Muslimin juga mengklaim sebagai pendukung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam sebuah diskusi yang digelar NII Crisis Center, Pusat Rehabilitasi Korban Propaganda Negara Islam Indonesia pada 14 September 2021, pendiri dan pemimpin Pusat Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Braja menyatakan secara terang-terangan tidak mau mematuhi arahan pemerintah, terutama prokes dan vaksin COVID-19. Dia menganggap perentangan itu merupakan bagian dari rasa cinta terhadap tanah air karena mendorong penyelamatan seluruh bumi dari pengaruh buruk zat kimia. Dalih sekedar dalih, cinta tanah air, pengamalan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta amanat penjagaan NKRI mereka maknai sesuka hati, hingga justru berseberangan dengan tujuan luhur yang telah lama dicita-citakan para pendiri negara. Belum lagi, sudah secara nyata bahwa konsep khilafah sudah benar-benar tertolak di Indonesia. Segala bentuk pemaksaan paham penyeragaman ideologi dan keyakinan jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan segenap undang-undang yang berlaku di Republik ini. Tidak hanya oleh aturan negara, konsep khilafah juga telah ditolak sebagian besar gerakan sipil dan keagamaan di Indonesia. Nahdlatul Ulama misalnya, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Jakarta pada 1 dan 2 November 2014 menyatakan, konsep khilafah harus dipahami hanya sebagai fakta sejarah yang pernah diterapkan di awal perkembangan Islam yang tidak lagi relevan untuk diadopsi di masa sekarang. NU memaknai bahwa NKRI adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan yang wajib dijaga guna mewadahi segenap elemen bangsa Indonesia yang sangat majemuk.
Begitupun Persyarikatan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada 3 sampai dengan 7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan Darul Ahdi wa Syahadah, alias negara kesepakatan dan persaksian yang berdiri di atas prinsip yang mampu mengayomi seluruh kepentingan bangsa, yakni Pancasila. Alhasil, menyuarakan konsep khilafah di Indonesia bukanlah hal yang dihalalkan untuk secara leluasa berlindung di balik prinsip kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Justru sebaliknya, gagasan itu berpotensi merongrong prinsip kebebasan di hari kemudian. Apalagi tokoh pers Indonesia mendiang Mahbub Junaidi sudah mewanti-wanti demokrasi bisa dibunuh oleh para demokrat dengan cara-cara yang demokratis. Oke, Bang Aan, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Tajuk kali ini kita menyoroti tentang Indonesia bukan khilafah. Artinya sejak dahulu para pendiri bangsa kita sudah menetapkan bentuk negara dan karena mereka mengakomodir seluruh suku, agama, ras di Indonesia, mereka membentuk bukan khilafah pilihannya, tapi republik juga. Baik, sebenarnya kan memang ini sudah ditetapkan dari kita merdeka gitu. Di tahun 1945 kita memiliki landasan negara, Undang-Undang Dasar dan juga tentunya Pancasila. Nah, lantas mengapa masih ada juga aksi dari masyarakat yang mencoba untuk memperkenalkan bentuk negara lainnya? Nah, jadi aksi-aksi ini sebenarnya seperti apa ya? Mereka selama ini memang mungkin berpikir bebas, karena di era reformasi ini semua orang berpikir bebas, sampai akhirnya karena tidak ada batasan, tidak dibatasi lagi, tidak ada lagi oleh pemerintah, tidak ada lagi misalnya edukasi tentang hal ini. Jadi mereka sudah mulai mencari-cari gitu, mencari-cari. Dulu kan juga sempat juga partai politik itu tidak satu landasan, tidak hanya dulu sempat tidak hanya Pancasila di landasannya partai politik itu. Ada mereka juga misalnya berlandaskan keislaman segala macam, sampai akhirnya kemudian dirubah lagi kembali ke Pancasila. Sebenarnya saat memang landasan agama itu menjadi hal baik, sebenarnya tidak akan menjadi masalah ya Bang ya. Tetapi saat mungkin mulai bergeser dari landasan negara yang ada hingga akhirnya mementingkan kepentingan pribadi ataupun juga kelompoknya, tentu ini akhirnya meresahkan. Tetapi kan sebenarnya ini bukan perkara baru ya Bang ya. Nah, lantas mengapa akhirnya aparat baru bergerak sekarang, khususnya saat terjadi aksi saat mereka pawai konvoy. Nah, jadi seperti itulah memang yang kita Lampung Pos sendiri melihat bahwa memang bukan pembiaran ya, tapi selama ini mungkin lalai, karena selama ini sudah bebasnya berpikir apapun gitu, sampai akhirnya penataan mulai dari satu persatu gitu. Tapi kemudian akhirnya memang ternyata ini selip gitu, mungkin lalai karena mereka tidak secara langsung. Mereka Khilafatul Muslimin ini awal-awal memang mereka mengakui Pancasila gitu. Nah, karena mengakui Pancasila itulah akhirnya mereka diakomodasi, walaupun ada cerita-cerita buruk Amir khilafahnya ya di Lampung itu sesuai data polisi. Baik, ada track recordnya ya. Buruk. Data polisi ya. Nah, sebenarnya ini juga sudah menjadi sebuah red flag ya, sebuah pengawasan seharusnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.